sih, nobody's perfect in this Ya, world. Yang bener, penting bener. kalau misalnya udah berkomitmen lah gitu loh. Nah, diterima gitu Diterima ya. Kan segala juga kekurangan dan kelebihannya. benar, itu dia ketika mungkin kita menikah juga ada janji pernikahan kan, through thick or thin, mungkin ketika saat senang, saat susah, saat mungkin sehat dan juga sakit tetap harus bersama-sama. Tapi menurut aku nih pribadi, aku mungkin bisa share sedikit bahwa komunikasi itu sangat penting. Oh, Dalam pastinya. sebuah keluarga komunikasi sangat penting. Jadi dari komunikasi baru bisa terbangun kepercayaan, benar nggak? Kalau misalnya kita jarang komunikasi gimana bisa percaya? Oleh karena itu mungkin pasangan sekarang mungkin jangan cuma WhatsApp doang, jangan cuma TikTok doang, namun juga komunikasi penting. Telepon Itu, ya, telepon langsung ya. Kalau misalnya ketemu, ngobrol. kurang oke, please kita klarifikasi Nah. ya kan. Jangan sampai nanti kayak nyimpan dalam hati Nah, ya kan. itu Malah dia. kayak berbuah sampai nantinya Bener. gitu. Baru ada bom waktu gitu ya Itu kan. dia, jadi marahan harus baikan. Sebelum Iya. matahari terbenam sudah harus baikan. Seperti itu. Mantap, Benar nggak? Kok tuh dengan Koko Justin hari ini pengalaman hidup. Luar biasa. Oke, berita selanjutnya kita punya dari Keisha Ratuli. Ini katanya sudah menang atas tumor. Nah, kemarin kan beberapa waktu lalu sudah operasi pengangkatan tumor. Dan kali ini sepertinya menjaga pola hidup. Mengurangi syuting, kemudian juga jangan makan junk food. Gitu. Pet masih sering makan junk food nggak? Oh, masih baru kemarin Ai. malam. Iya sih, aduh. Oke, pemirsa. Nah, kita harus belajar dari mendengar dan melihat. Nah. Nah, salah satunya ini dia berita untuk Anda. Keisha Ratuli. Februari lalu warganet sempat salah kira saat Keisha Ratuliu memposting hasil USG. Disebut-sebut hamil, rupanya foto tersebut adalah hasil USG yang menunjukkan ada benjolan atau tumor di payudaranya. Masa-masa menegangkan selama menjalani proses operasi pun sudah dilalui Keisha dengan lancar. Meski ada sedikit drama sebelum masuk ruangan operasi yang masih terbayang sampai saat ini. Sebenarnya banyak yang nemenin, tapi kan di ruang operasinya sendirian. Dan ternyata kayak sebelum aku masuk ke ruang operasi tuh boleh masuk dulu 2 orang. Waktu itu yang masuk mama sama Bunda Mona. Masuk ke ruang observasi gitu. Jadi selama aku diobservasi tuh ganti baju, terus cek detak jantung, semua tensi itu ada mama sama bunda dulu. Nah terus dari jangka waktu dari nggak ditemenin sampai sendirian tuh nggak lama gitu. Jadinya kayak oh ternyata nggak semenyeramkan ini ya gitu. Paling cuma 10 menit aku udah nggak sadar. Jadinya kayak terus pas sadar juga udah boleh ditengokin satu-satu sama tunanganku, terus sama oma gitu. Jadi pas sadar terus udah ada tangan yang pegang, ada yang pegang tanganku tuh udah kayak oh udah tenang gitu. Sebuah pengalaman pertama yang tak akan pernah terlupakan bagi keponakan Mona Ratuliu ini. Ia masih tak menyangka pola makannya yang tak sehat berakibat buruk bagi kesehatan tubuhnya hingga sebuah tumor muncul di payudaranya. Awalnya tuh aku ngerasa nyut-nyutan gitu. Nyut-nyutannya tuh bukan satu dada gitu, tapi cuma di satu tempat, satu titik gitu. Tadinya aku nggak aware gitu, cuman diemin aja. Tapi karena kok nyut-nyutannya ini sering ya gitu, maksudnya sempat muncul enggak, terus kok cuma di titik itu doang gitu. Sampai aku pegang, aku tidur, aku pegang, terus aku raba gitu, ternyata ada benjolan. Nah itu dia yang bikin aku oh harus cek gitu. Karena kan seharusnya nggak seperti itu kan gitu, tapi ternyata ada benjolan, makanya aku berani untuk cek gitu. Sejak menjalani operasi, Keisha pelan-pelan mulai mengatur pola makannya, termasuk mengurangi kebiasaannya makan makanan cepat saji yang sering dilakukannya sebelum muncul tumor di tubuhnya. Artis 21 tahun itu pun kini memulai kebiasaan makan sayur. Takut sih enggak, tapi waspada tetap gitu. Karena kalau takut kan pasti menghasilkan panik. Yang kalau panik kan kita nggak tahu nih, nggak bisa berpikir harus apa gitu. Makanya lebih kayak jaga kebersihan, jaga pola makan. Tapi kan karena aku habis operasi jadi pola makan udah bagus gitu supaya nggak tumbuh lagi tumornya gitu. Jadi ya udah beriringan aja gitu. Secukupnya aja kayak yang tidur 8 jam, terus habis itu makan makanan yang sehat gitu. Dulu kan aku makannya junk food gitu. Kalau sekarang kayak kalau lagi pengen junk food bolehlah seminggu sekali atau sebulan sekali gitu.
Selama proses pemulihan pasca operasi, belum banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh Keisha, termasuk melakukan olahraga. Lantaran bekas jahitan yang belum sempurna membuatnya harus sedikit membatasi gerakan olahraga yang bisa membuat lukanya terasa nyeri. Termasuk membatasi kegiatan syuting yang membuat tubuhnya letih. Kalau olahraga, aku belum olahraga karena kan jahitannya masih belum sempurna nih. Jadi kayak aku takut kayak kalau misalnya terlalu banyak goyang atau terlalu banyak apa jadinya kebuka lagi atau gimana, aku takut tuh, makanya kayak olahraga belum. Ini sebenarnya kayak karena operasi aja, karena dibuka kan badan kita terus ditutup lagi, itu aja sih sebenarnya lukanya aja yang mungkin lama sembuhnya. Tapi sekarang aku udah gak ada rasa apa-apa sih, udah mulai kering gitu. Dikurangin tapi nggak banget gitu. Tapi karena aku kan ada syuting juga, terus kemarin kayak ada Inside Award, itu aja sih kayak aku keluar kalau ada yang perlu aja. Tapi kalau misalnya kayak nge-mall yang nggak perlu gitu, kayak jalan-jalan karena bosan di rumah, itu udah enggak.